belajar jantung, kalau kalian kecubles tangannya yang keluar adalah darah. Darah kemarin kita sudah mempelajari ada komponen darah, golongan darah, kemudian ada transfusi darah, kemudian pembekuan darah. Nah, darah itu akan dipompa oleh organ namanya jantung. Dan jantung ini akan memompa seluruh darah ke seluruh tubuh. Juga selain memompa darah, dia memompa sari-sari makanan. Sebelum kita beranjak ke selanjutnya, kita akan pretest terlebih dahulu. Silahkan disiapkan HP-nya. Dibuka kuisisnya. Oke, kita mulai. Wih, peringkat 1 Mbak Kirana, peringkat 2 Mbak Eksa, dan peringkat 3 Mbak Ais. Oke, nanti yang belum dapat peringkat bisa kita susul saat post test. Nah, setelah tadi kalian mengerjakan pretest, apa saja tadi pretestnya? Tentang jantung, paru-paru, darah, kemudian ada denyut nadi nggak? Ada. Nanti kita akan mempelajari mengenai bagaimana jantung memompa darah, kemudian proses sistem peredaran ada berapa macam, kemudian nanti kita akan mengetahui denyut nadi manusia. Apakah sajakah organ peredaran darah yang kalian ketahui? Jantung yang keras. Jantung. Kemudian yang kedua ada untuk mengalirkan darah kita butuh namanya pembuluh darah. Kemudian apakah fungsi dari setiap organ peredaran darah tadi? Jantung tadi memompa darah. Kemudian pembuluh darah mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Kemudian bagaimana proses sistem peredaran darah yang awalnya dipompa oleh jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Hari ini kita akan tadi dah pretest. Kita akan mempelajari yang pertama ada menganalisis organ penyusun sistem peredaran, menganalisis proses sistem peredaran darah, menganalisis faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung atau denyut nadi, memunculkan sikap gotong royong melalui kegiatan berdiskusi, berpikir kritis saat mengutarakan pendapat, melakukan praktikum, dan terakhir mengkomunikasikan hasil analisis dengan presentasi. Nanti semua kelompok harus presentasi. Ini ada, silahkan dibuka. Kita baca bersama. Ada menandai satu dekade an overview and outlook. Di sini menandai satu dekade usia Indonesia Heart Rhythm Society, Perhimpunan Aritmia Indonesia, pada hari ini 29 Agustus 2023 menyerukan tentang pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan aritmia di Indonesia. Organisasi ini sekaligus menghimbau dukungan dan keterlibatan seluruh lini baik pencegahan, penanganan maupun peningkatan pengetahuan tentang penyakit ini. Nah, di sini dilihatkan aritmia adalah gangguan irama jantung berupa denyut jantung terlalu cepat, terlalu lama, atau denyut jantung tidak teratur. Adakah yang bisa membuat pertanyaan dari aritmia ini? Apa yang dimaksud aritmia? Kemudian apa yang ingin kalian ketahui selain pengertiannya tentang penyebab kenapa kita bisa mengalami aritmia. Kemudian setelah mengetahui penyebab, kita harus mencoba untuk mencari pengobatan atau pencegahannya.
Setelah itu tadi kan apa itu berarti rumusan masalahnya apa itu aritmia, bagaimana pengobatannya, mungkin berapa kasuskah di Indonesia, kemudian penyebab masalahnya di Indonesia itu apa saja. Oke, paham ya? Nanti kita baca bersama saat diskusi. Sebelumnya kita latih konsentrasi dulu, tes konsentrasi, siap ya? Kalau Ustazah bilang konsentrasi, kalian jawab konsentrasi dimulai, oke? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Dengarkan perintah Ustazah, oke? Angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Pegang mulut. Pegang mulut. Pegang hidung. Pegang kaki. Oke. Pegang rambut. Pegang telinga. Oke, konsentrasi semua bagus. Give applause. Oke, hari ini kalian sudah berkelompok berdasarkan hasil asesmen D2 LKPD. Yang pertama nanti kalian akan mempelajari mengenai aritmia, kemudian mengidentifikasi masalah, penyebab aritmia itu apa, organ mana dan bagaimana cara mengatasinya, kemudian mengisi bagian jantung, melengkapi bagian pembuluh darah, melengkapi sistem peredaran darah. Yang kedua ada praktikum mengukur denyut jantung. Jadi tidak perlu lama-lama nanti ya. Hanya 2 orang perwakilan kelompok. Nanti duduk tenang 1 menit, 2 menit. Kita hitung bagaimana menghitungnya. Denyut nadi ada yang tahu? Dengan menggunakan 2 jari, ditekan pada pergelangan tangan atau bawah lehermu. Dihitung selama 1 menit, 2 menit dengan berjalan atau dengan berjalan dan duduk selama 1 menit dan 2 menit. Hanya 3 orang perwakilan. Nanti silahkan dibagi tugas untuk menyelesaikan ini dalam waktu 25 menit. Silahkan dimulai diskusinya. Pentingnya peningkatan perhatian kesehatan. Boleh. Gejalanya apa? Gejala kok cukup banyak. Gejala itu misalnya gejala aritmia cukup banyak di Indonesia. Penyakit gitu, bukan gejala. Kalau gejala digubek kenceng kayak gitu, ini kan adalah gangguan irama jantung berupa denyut jantung terlalu cepat, lambat, atau tidak teratur. Terus gejala organ dengan orang gejalanya jantungnya dedak cepat, ini gejalanya di sebelah sini lebih lambat. Kemudian penanganannya ini 1, 2, 3 ini dijebat menjawab itu. Diringkas. Iya dong, diringkas sepemahamanmu. Ini sudah. Ini kan baca berita tadi apa itu aritmia. Kemudian aritmia adalah apa tadi? Gangguan irama jantung. Kemudian gejalanya apa saja? Kemudian organ mana yang terkena? Organ terkena kan jantung berarti. Bagaimana permasalahannya tadi? Pasang kateter. Ini peredaran darah prosesnya. Tulis urutannya pakai nomor. Darah itu masuk dari mana, terus diedarkan kemana? Dijumlah, dibagi. Mana? Kita bagi Ini bagi telur. Kita bagi. Iya, bagi 3. Bagi telur. Oh. Iya, bagi 3. Orang kelihatan ini berarti 6 tahun tambah Berapa denyut jantung normal, kemudian mana yang lebih cepat saat duduk atau jalan. Iya kan berarti sama aja, ini atasnya paru-paru loh, itu paru-paru, jantung, ini tubuh, seluruh tubuh, kaki, ginjal, paru 8 paru-paru kan, jantung 7 tubuh, samakan aja.
ditulis urutannya. Nek bisa tahu bagiannya. Berarti nomor 11 kan serambi kanan. Nomor 9 kepala dan tangan. HP. Nomor 10 itu gabung. Nomor 4 itu bilik kiri ki. Ya ora ning kono iki. Oh ini. Oh iya. Ini berarti langsung nomor 5. Bener iki. Kelewatan berarti. 11 5 9 mana? 9 6 6 nah. Oh, 11 5 9 6 8. 8 3 ya apa? 3 ya apa nih? Ditulis oh. Arteri. Arteri kemudian ke seluruh tubuh, ke paru-paru, kembali ke vena, betul, vena, terus ke arteri lagi. Iya. Pembuluh balik. Yes. Udah berapa? Hah? 10 ya berarti ini vena. Iki wis ana 8. Iya kan venanya begini. Dari sini ke sini vena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca berita tersebut, kita dapat mengidentifikasi satu atau dua permasalahan yang ada pada berita tersebut. Permasalahan pertama yaitu akses masyarakat terhadap penyakit aritmia yang masih sangat terbatas. Permasalahan kedua yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan penyakit aritmia dan penanganan yang masyarakat akan penyakit aritmia dan penanganan yang tepat. Setelah kalian membuat pertanyaan yang mengidentifikasi masalah pada kita yang bisa jadi ada jadi karena ketidakseimbangan elektronik dalam darah seperti natrium dan kalium atau kalium. Tapi dan kelompok kami yang kedua yaitu ada gambar Jantung. Bagian jantung. Yang nomor 1 yaitu aorta. Mik. Dan ini yang kedua di sebelah sini yaitu serambi kiri. Yang ketiga ada katup sikus. Hospitalis. Yang keempat ada bilik kiri. Dan yang kelima ada bilik kanan. Dan yang keenam ada katup tricus fidelis. Dan yang ketujuh ada serambi kanan. Dan yang terakhir nomor 8 yaitu arteri pulmonalis. Untuk yang kedua, adalah yang berisi komponen arteri dan vena. Komponen yang pertama, dinding. Arterinya tebal dan elastis, vena tipis dan kurang elastis. Komponen yang kedua, arah aliran arteri menjauhi jantung, vena menuju jantung. Komponen yang ketiga, tekanan arterinya tinggi, vena rendah. Komponen yang keempat, jika terluka, arterinya darah memencar, vena darah mengalir keluar. Komponen yang kelima, kandungan darah di dalamnya, arterinya umumnya kaya oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Vena umumnya kaya karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Komponen yang keenam, letak. Arterinya lebih dalam di dalam tubuh. Venanya lebih dekat di permukaan kulit. Komponen yang ketujuh, klep. Arterinya tidak memiliki klep. Vena memiliki klep. Ketiga. Yang pertama, serambi kanan. Yang kedua, serambi kiri. Ketiga, bilik kanan. Keempat, bilik kiri. Kelima, vena. 6, arteri. 7, tubuh. 8, paru-paru. 9, kepala dan tangan. 10, arteri pulmonalis. 11, vena pulmonalis. Dan 12, aorta. Kesehatan jantung dan sistem Yang keras. darah. Simpulan.
Gaya hidup sehat seperti olahraga yang teratur. Hindari faktor risiko seperti kontrol gula darah, pemeriksaan kesehatan rutin seperti konsultasi dengan dokter. Bagaimana aritmia di Indonesia? Kesimpulan, aritmia di Indonesia prevalensi Yang keras apa? masih cukup tinggi dan masih menjadi salah satu tantangan besar dalam bidang kesehatan. Oke. Tuh, udah. Sekian presentasi hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai denyut jantung ketika duduk tenang dalam 1 menit itu antara 82 denyutan per menit, yang 2 menit 160 Apa itu? denyut per menit. Dari nama Yang keras Mbak Eksa, yang keras. dari nama siswa Eksa 1 menit 71 denyutan, 2 menit 121 denyutan. Saat berjalan santai, nama siswa Kalista 1 menit selama 1 menit 96 denyut, 2 menit 133 denyut. Nama siswa Eksa setelah berjalan santai 1 menit yaitu 61 denyut, 2 menit 92 denyut. Berdasarkan literasi diskusi kelompok serta percobaan yang telah dilakukan, kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa denyut jantung seseorang dapat berbeda-beda, tergantung berbagai faktor usia, tingkat kebugaran fisik, dan kondisi kesehatan secara umum. Yang keras, ah. Agak keras. Denyut jantung normal dalam keadaan istirahat normalnya pada perempuan berkisar antara 72 sampai 80 denyutan per menit, sedangkan laki-laki berkisar antara 64 sampai 72 denyutan per menit. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, oke. Silahkan diakhiri Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi sudah semua presentasi. Sudah berdiskusi mengenai apa saja tadi? Aritmia. Aritmia tadi apa? Ayo HP-nya disimpan. Oke. Fokus dulu. Aritmia tadi apa? Adalah gangguan irama jantung. Kemudian ada, selain tadi belajar tentang jantung, terus belajar tentang paru-paru. Kok paru-paru? Pembuluh darah. Ada 2 pembuluh darah yang biasanya kita pelajari, yaitu arteri dan vena. Vena atau nama lainnya adalah pembuluh nadi. Ada yang masih ingat manakah yang menuju jantung? Arteri atau vena? Arteri apa vena? Ayo. Tadi masuknya ke bilik. Berpresentasi kok lali. Nanti kita cek di proses. Kemudian tadi belajar proses peredaran darah. Yang pertama dari darah masuk ke bilik Kanan. kiri atau kanan. Coba dilihat literaturnya tadi. Kiri atau kanan? Ayo. Jadi bilik Kanan. kanan. Kemudian ke serambi bilik kanan, kemudian ke bilik kiri, serambi kanan, serambi. Betul apa enggak? Ada tulisannya.
Tadi berarti sudah belajar sistem peredaran darah. Kemudian untuk besok lagi tolong kalau diskusi semuanya HP tidak dibuat mainan, oke? Sebelum kita melanjutkan, kita ice breaking terlebih dahulu. Bentar, Kak. Ini sepertinya sudah pernah ya. Oke, kita tebak warnain warna. Kuning, hijau, sebutkan warna tulisannya. Kuning, terus merah, hijau, ungu, coklat, putih, biru, hijau, ungu, kuning, merah, coklat. Jadi kita belajar tentang jantung. Jantung adalah organ utama yang berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Terbagi menjadi 4 ruang. Serambi itu di atas atau singkatannya sasi babi. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Darah mengalir jantung dalam siklus yang melibatkan kontraksi dan relaksasi otot jantung. Serambi kanan atau atrium koram menerima darah kotor, berarti kanan ini dari seluruh tubuh. Serambi kiri menerima darah kaya oksigen. Ini tadi ya. Jantungnya punya namanya ini torso jantung. Ini ada begini, ada sasi babi, kan begini toh namanya, singkatannya kalau hafalan Ustazah dulu ngapalkannya begitu. Kemudian serambi kiri atau dari atrium kiri, nah ini yang lebih jelasnya. Ini tadi serambi kanan menerima darah kotor, kemudian serambi kiri menerima darah bersih atau kaya oksigen. Bilik kanan, perhatikan mas, nanti habis ini kan istirahat, sabar main HP-nya, sabar nggih. Serambi kanan ada darah kaya karbon dioksida, serambi kiri darah kaya oksigen. Bilik kanan menerima darah, memompa darah ke paru-paru untuk menerima oksigen. Ini ada alirannya ke paru-paru. Kemudian bilik kiri memompa darah bersih ke seluruh tubuh, ini mengedarkan oksigen. Berarti dari serambi kiri, bilik kiri, kemudian bilik kanan, serambi kanan. Pembuluh darah kemudian ada vena dan arteri. Pembuluh vena adalah mengembalikan darah oksigen dari jaringan ke jantung. Arteri mengangkut darah kaya oksigen. Kemudian kapiler adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta seluruh nutrisi tubuh. Jadi kalian alhamdulillah ya, kita masih sehat hari ini kan, kita masih bisa merasakan denyut nadi kita bisa merasakan, kita tidak bisa merasakan peredaran darah, tapi kita tahu kalau di dalam tubuh kita ada peredaran darah ketika kita hirup. Mas, HP-nya nanti dulu ya. Ketika kita hirup itu kita menghirup oksigen, kemudian darah itu langsung mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Pertukaran gas terjadi di mana, ada yang tahu? Paru atau tepatnya di alveolus.
Ketika darah dibawa ke paru-paru, nanti dia akan mengalirkan karbon dioksida. Di dalam peredaran darah ada dua macam sistemnya. Pertama, peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru. Kemudian peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh, yang prosesnya tadi sudah kalian pelajari di LKPD. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Silakan disiapkan HP-nya. Nah, sekarang kelupaan satu. Faktor yang mempengaruhi denyut jantung ada aktivitas tubuh, jenis kelamin, suhu tubuh, usia, komposisi ion dan emosi. Ketika kalian emosi merasakan degup jantung yang cepat, itu berarti ada denyut jantungnya cepat karena emosi kalian. Kemudian kesimpulan tadi kita sudah belajar aritmia, penyembuhan aritmia, organ peredaran darah, sistem peredaran darah dan frekuensi denyut jantung. Sekarang kita akan melakukan post test. Reksa siapa Reksa ke? Renata. Sudah ya. Kita lihat siapa yang Febri. Mbak Kirana masih nomor 2, Tafa nomor 3. Setelah tadi post test, sekarang kita merefleksi. Tadi kita hari ini belajar tentang aritmia atau gangguan irama jantung. Kemudian apakah manfaat yang kamu peroleh dari materi pembelajaran tadi? Berarti kamu tadi bisa mengetahui penyebab aritmia, cara menanggulanginya atau mengobatinya, kemudian tentang organ jantung, sistem peredaran darah besar dan kecil, kemudian tadi menghitung frekuensi denyut jantung. Ada yang bisa menyebutkan berapa faktor tadi yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung? Lupa. Ada 5 tadi toh. Jenis kelamin, aktivitas dengan duduk dan berdiri kalian berbeda tadi kan. Kemudian coba kalau kalian berlari bisa dihitung. Kemudian ada komposisi ion, emosi tubuh kalian juga mempengaruhi. Kemudian ada lagi faktornya, ada yang ingat? Suhu tubuh. Kemudian kita tadi sudah belajar banyak ya hari ini. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari gangguan sistem peredaran darah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.